Bagi saya kepahitan di dalam hidup Bapak Ibu dan saya tidak berakar di dalam benturan antara manusia dengan alam. Tidak berakar di dalam benturan antara manusia dengan manusia. Sama-sama ayat 7. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bapak Ibu, ketika bangsa Israel kehilangan kesempatan untuk menikmati air di tengah-tengah kehausan yang amat sangat di padang gurun dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Dalam situasi itu mereka berteriak kepada Tuhan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Biasanya ketika Bapak Ibu dan saya ada di dalam krisis, ketika Bapak Ibu dan saya ada di dalam pergumulan, bisa sadar, bisa tidak sadar, pertanyaan yang sedemikian muncul. Tuhan ini sebenarnya ada atau tidak? Sebenarnya Tuhan hadir dalam keluarga kami kah? Sebenarnya apakah Tuhan itu ada di dalam pergumulan-pergumulan kami, dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam gereja, ataupun dimanapun kami ada? Apakah benar-benar Tuhan ada? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang menghasilkan apa yang disebut sebagai kepahitan. Bagi saya, kita akan membahas mengenai kepahitan dan panggilan Allah. Bagi saya, kepahitan di dalam hidup Bapak Ibu dan saya tidak berakar di dalam benturan antara manusia dengan alam. Tidak berakar di dalam benturan antara manusia dengan manusia. Tidak berakar di dalam benturan antara manusia dengan berbagai hal yang lain yang Tuhan izinkan ada di dalam hidupnya. Kepahitan berakar di dalam benturan antara manusia dengan Allahnya. Ketika saudara dan saya memilih untuk berhadapan dengan Allah, berbenturan dengan Dia, pada saat itulah saudara dan saya akan mengalami apa yang disebut sebagai kepahitan hidup. Segala sesuatu yang saudara dan saya hadapi di dalam dunia ini, menyenangkan atau tidak menyenangkan, semuanya itu terjadi di dalam kerangka kedaulatan Allah. Allah mengontrol segala sesuatu. Alkitab menceritakan ini bagi Bapak Ibu dan saya. Saya akan mengajak kita untuk paling tidak Bapak Ibu mendengar beberapa hal. Pertama, Mazmur pasal 89. Mazmur pasal 89, Bapak Ibu nanti bisa baca ayat 8 dan ayat yang ke-9. Di situ Bapak Ibu dan saya akan menemukan Alkitab menceritakan kontrol Allah yang saudara dan saya miliki. Allah yang kita sembah terhadap alam semesta. Allah mengontrol alam semesta. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam alam semesta ini dikontrol oleh Allah. Ketika Bapak Ibu dan saya bicara mengenai musibah-musibah yang mendukakan hati, bencana, berbagai peristiwa yang tidak menyenangkan seperti COVID-19, penyakit yang mungkin sementara menggerogoti tubuh kita atau menggerogoti tubuh orang-orang yang kita kasihi. Tidak ada satupun yang terjadi di luar daripada kontrol Allah yang berdaulat. Ketika Bapak Ibu dan saya bicara mengenai sejarah manusia, Daniel pasal yang kedua bercerita mengenai kontrol Allah atas sejarah. Segala sesuatu yang terjadi di dalam sejarah manusia terkait dengan hukum yang tidak membuat saudara dan saya tenang, situasi politik yang tidak stabil dan terus bergejolak, kondisi ekonomi yang sulit, lesu dan tidak bergairah. Situasi yang sedemikian ketika terjadi di dalam sejarah manusia dan berdampak kepada saudara dan saya, orang Kristen, ataupun mungkin juga saudara-saudara kita yang lain yang bukan orang Kristen. Situasi tersebut terjadi di dalam kontrol Allah yang ada di dalam Alkitab. Itu tidak mungkin terjadi kalau Allah yang ada di dalam Alkitab tidak mengizinkan itu terjadi. Bahkan Amsal pasal 21 ayat 1. Amsal 21 ayat 1 berkata, Allah mengontrol hati manusia. Hati seorang raja, manusia yang paling berdaulat zaman itu adalah raja. Raja melakukan apa yang dikehendakinya. Tetapi Alkitab bilang Allah mengontrol hati seorang raja. Ini berarti hati manusia ada di dalam kontrol Tuhan. Ketika Bapak Ibu dan saya berjumpa dengan orang baik yang mengasihi dan mencintai kita, saudara dan saya bisa bilang, Tuhan memimpin mereka untuk mengasihi dan mencintai saudara. Tetapi Bapak Ibu dan saya tidak bisa mengatakan Tuhan tidak ada dan Tuhan tidak mengontrol hati dari orang-orang yang jahat seperti Hitler, Stalin, dan orang-orang yang mungkin sementara menyakiti hati saudara dan saya. Allah mengontrol segala sesuatu. Dan kalau Allah kontrol segala sesuatu, itu adalah petunjuk. Kenapa Alkitab bercerita kepada kita? Allah kontrol segala sesuatu. Gak ada yang di luar daripada kontrol Allah. Kalau saya pakai gambaran ini, maka semua ada di dalam tangan Tuhan. Dia pegang kendali atas segala sesuatu. Tapi kalau dia pegang kendali atas segala sesuatu, berarti Alkitab mau mengajak saudara dan saya untuk melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang hadir. Allah yang terlibat di dalam setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Sekali lagi, kalau dia kontrol, berarti dia hadir.
Kalau dia kontrol, berarti dia terlibat di dalam seluruh peristiwa yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan di dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Dan di dalam semua peristiwa itu, Allah yang hadir, Allah yang terlibat ini menuntut relasi yang benar dengan Dia. Menuntut Bapak, Ibu, dan saya memberi respon yang benar kepadanya.